bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Oh, sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesus. Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Oh, sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Oh, sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau melupakanku. Oh, ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Oh Yesusku, Kau sangat ku cinta.
Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 18 September 2022, jam 09.00. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat pagi, Shalom. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di kebaktian ini. Khususnya bagi yang baru pertama kali hadir mengikuti kebaktian di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya, kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Yang pertama, seluruh proses kebaktian di saat ini tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan atau memakai hand sanitizer, dan selama kebaktian berlangsung, jemaat diharuskan untuk tetap menggunakan masker. Yang kedua, kebaktian Minggu 25 September 2022 pukul 9.00 WIB dan 18.00 WIB di Gereja Maranatha merupakan kebaktian perhaliran untuk persiapan perjamuan kudus di tanggal 3 Oktober 2022 mendatang. Kebaktian perjamuan kudus tanggal 3 Oktober 2022 di Gereja Maranatha dilakukan hanya satu kali pada pukul 9.00 WIB. Sedangkan kebaktian pukul 18 WIB merupakan kebaktian minggu pertama. Penerimaan kolekta Minggu 11 September 2022 pukul 09.00 WIB sebesar Rp17.160.000. Syukur sebesar Rp7.293.000. Persepuluhan sebesar Rp7.852.000. Dan sarana fisik sebesar Rp1.490.000. Penerimaan kolekta Minggu 11 September 2022 jam 18.00 WIB sebesar Rp6.189.000. Syukur sebesar Rp864.000. Perpuluhan sebesar Rp2.120.000 dan sarana fisik sebesar Rp982.000. Kebaktian saat ini dilayani oleh Pendeta Sony Hetaria. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Bethel. Pembacaan Alkitab dari 1 Tawari 17 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian Minggu ketiga. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini, Bapak Leon Fatun Levit. Lagu Prosesi Masuk Para Pelayan, PKJ nomor 13, ayat 1 dan ayatnya yang ketiga. Demikian Warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan di kebaktian ini. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom. Ambon, 18 September 2022. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Pendeta NJ Lutumalesi STH Ketua, Pendeta M Takaria MSI Sekretaris. Bapak Ibu Jemaat, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi, Shalom. Kita tabiskan ibadah kita di saat ini. Dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Kita naikkan mazmur pujian secara berbalasan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Ialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kesetiaannya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Doa Kriye. Marilah kita berseru kepada Tuhan, memohon belas kasihan-Nya atas segala dosa kita.
Ya Tuhan yang penuh kasih, dunia kami semakin dipenuhi dengan banyak persoalan. Penderitaan ada di mana-mana ketika kehidupan manusia menjadi terancam karena tindak kekerasan, kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan, keserakahan, pergaulan bebas, pemerkosaan dan pelanggaran hak-hak asasi manusia, penindasan bencana alam serta berbagai penyakit lainnya yang menakutkan. Yang penuh kasih, di tengah segala persoalan ini kami sering bertanya, di manakah Allah ketika dunia kami terancam? Di manakah Tuhan ketika hidup kami susah dan penuh penderitaan? Tolonglah kami, ya Allah penyelamat kami. Demi kemuliaan nama-Mu, lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Penuh rahmat, kami mohon kiranya dari lumpur derita yang kami alami, kami mengalami jamahan tangan-Mu yang menyelamatkan, kasih-Mu yang menghidupkan dan kuasa-Mu yang memampukan. Gloria. Marilah kita memuji Tuhan, sebab rahmat-Nya tidak kenal batas. Kemuliaan bagi Allah.
Allah di tempat yang maha tinggi. Kami memuji Engkau, kami memasyurkan nama-Mu. Kami menyembah dan memuliakan Engkau, karena besarlah kemuliaan-Mu ya Tuhan, Raja Surgawi, Allah yang Maha Kuasa. In excelsis Deo, Gloria, Gloria, Alleluia, Ya Yesus, anak tunggal Allah, ya Kristus, anak domba Allah, yang memikul dosa-dosa kami. Kasihanilah kami yang menebus dosa-dosa kami, terimalah doa kami yang duduk di sebelah kanan Allah, kasihanilah kami. in excelsis Deo, Gloria, Gloria, Alleluia, Jemaat kekasih Kristus, kita masuk dalam pelayanan firman. Saat ini kita akan membaca Alkitab dari kitab Perjanjian Lama, yaitu pertama Tawari 17 ayat yang ke-16 hingga yang ke-27. Pertama Tawari 17 ayat 16 hingga yang ke-27, mendahulunya mari kita minta tuntunan Roh Kudus. Ya Roh Kudus, kami mohon, bersihkan dan sucikanlah hati kami untuk menerima sabda-Mu. Amin. Satu Tawarik 17 ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-27 di bawah perikop doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di mata-Mu ya Allah, sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hal-Mu Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah lain selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi untuk membebaskannya menjadi umat-Nya, untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Dan sekarang, ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini, dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau, ya Allahku, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini, bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya.
Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu, ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan kita saat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu, anak-anak yang diberkati Tuhan, semoga kita semua dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat, baik pribadi maupun keluarga kita masing-masing. Dan dengan keadaan baik, keadaan sehat itu jugalah kita datang beribadah, bersyukur untuk seluruh yang kita alami sampai dengan saat ini. Tapi juga di tengah-tengah suasana senang baik kita juga sedang diperhadapkan dengan berbagai situasi-situasi yang menjadi persoalan dalam kehidupan kita. Kita sedang berhadapan dengan apa yang seringkali disebut sebagai multikrisis. Krisis yang terus mewarnai kehidupan kita sampai dengan saat ini. Dan itu kita alami sehari-hari. Kita sedang mengalami krisis ekonomi dengan semakin mahalnya barang-barang yang harus kita belanjakan setiap hari akibat kenaikan BBM tentunya. Kita juga sedang berhadapan dengan krisis kesehatan. Penyakit yang masih terus merajalela, yang satu selesai akan muncul lagi penyakit yang lain dan seterusnya. Kita juga berhadapan dengan krisis keamanan. Terjadi tindakan-tindakan pembunuhan, bahkan peperangan yang belum selesai antara Rusia dan Ukraina di hari ini. Krisis lingkungan pun masih mewarnai kehidupan kita. Bencana alam, ya puji Tuhan, kita sudah lewati musim penghujan yang cukup mencekam kita setiap tahun kalau terjadi musim hujan. Tetapi kita juga sekarang berhadapan dengan salah satu krisis yang cukup memprihatinkan. Krisis iman, krisis kepercayaan kepada Tuhan. Ketika kita seringkali tergantung pada jabatan kita, ketika kita sering tergantung kepada kekayaan kita, ketika kita sering tergantung kepada kepintaran kita, kita seperti tidak lagi membutuhkan Tuhan. Apalagi dengan kita memasuki era 4.0 saat ini, yang semuanya seolah-olah bisa dijawab oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Nanti kita sedang menjalani 4.0, sudah bersiap-siap untuk masuk lagi era 5.0. Dengan kemajuan kepintaran buatan atau artificial intelligence, membuat kita bisa tahu apa saja. Kita bisa mudah mengetahui segala hal yang terjadi di dunia ini. Pengetahuan kita sebagai manusia seperti yang dikatakan oleh Yuval Noah Harari, seorang penulis buku Homo Deus. Kita sedang menuju tingkatan pengetahuan seperti dewa. Apapun bisa kita ketahui. Dan karena itu orang tua jangan heran kalau anak-anak kita bisa mengetahui banyak hal daripada yang kita ketahui. Imbasnya adalah seringkali kita sedang mengalami krisis iman. Orang tergantung kepada jabatan, orang tergantung kepada kekayaan, orang tergantung kepada kepintaran. Dan Tuhan untuk apa perlu dicari? Karena semuanya bisa dijawab oleh jabatan, semuanya bisa dijawab oleh kekayaan, semuanya bisa dijawab oleh kepintaran. Itu situasi yang kita hadapi.
Yang karena itu kita harus menyikapinya secara bijaksana, tapi juga secara iman. Hari ini kita diperhadapkan dengan bacaan firman Tuhan yang ditetapkan oleh lembaga pembinaan jemaat GPM. Dari perikop yang kita baca tadi, pertama Tawarik pasal 17, ayat 16 sampai dengan 27. Dengan tema bertekun dalam doa karena meyakini janji Tuhan. Tema ini mau mengatakan kepada kita, apapun keadaan kita, baik atau tidak baik, susah maupun senang, kita harus bertekun dalam doa. Karena hanya dengan itu, dan meyakini akan janji Tuhan, kita bisa menjalani hidup ini, baik atau tidak baik, susah ataupun senang. Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita tadi 1 Tawarik 17 ayat 16 sampai 27 diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia dengan judul Doa Syukur Daud. Benar. Isi daripada perikop ini adalah perkataan atau doa Daud kepada Tuhan. Allah yang dia sembah, Allah Israel yang dia sembah, yang telah menyertai perjalanan hidupnya. Doa ini merupakan sebuah refleksi iman Daud, bahwa jika dia sampai saat itu, hanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Ayat 16 Daud berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku? Sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Ini adalah refleksi Daud, refleksi pribadinya. Bahwa dia berhasil menjadi seorang raja Israel yang termasyhur. Dari latar belakangnya sebagai seorang penggembala, seorang penjaga ternak di padang. Bukan karena kuat dan hebat dia, bukan karena kemampuannya, tetapi hanya semata-mata oleh pemilihan Tuhan. Karena Tuhan memakai dia dan mempercayakan jabatan itu kepadanya. Dia berhasil bukan karena kehebatannya. Dia menjadi seorang raja bukan karena kehebatannya. Tapi Tuhan memilih dan memakai dia sebagai raja orang Israel. Doa syukur Daud itu pun bukan hanya karena Tuhan memberkati hidupnya saja, hidup pribadinya saja, tetapi juga karena Tuhan telah memberitahukan apa yang akan terjadi dengan keluarganya nanti. Dalam ayat 17, dia katakan, dalam hal ini masih kurang di matamu ya Allah, sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini dalam masa yang masih jauh. Dan yang telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang ya Tuhan Allah. Pernyataan Daud ini sehubungan dengan perikop sebelumnya ayat 1 sampai dengan ayat 15. Ketika Nabi Nathan mengingatkan Daud bahwa yang akan membangun bait Allah adalah anakmu Salomo. Padahal Daud sudah berjanji, saya tinggal di istana yang bagus dan bait Allah itu hanyalah bentuk kemah. Saya ingin membuat bait Allah yang bagus juga. Tapi Tuhan berkata kepada Daud lewat Nabi Nathan, bukan engkau, tapi anakmu Salomo yang akan membangun bait Allah. Daud lalu melihat bahwa ternyata dia sudah diberitahu oleh Tuhan bahwa masa depan yang akan ia jalani atau keluarganya sudah direncanakan oleh Tuhan. Tuhan sudah menetapkan salah satu anaknya Salomo untuk menjadi raja dan akan membangun bait Allah tersebut. Bapak Ibu anak-anak yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Daud dalam kisah ini memberikan contoh dan menginspirasi kita semua. Untuk penting merefleksikan bagaimana hidup kita sampai saat ini. Jika kita masih ada sampai hari ini,
Jika kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, jika kita adalah pemimpin, jika kita adalah kepala dinas, jika kita adalah orang-orang sukses, jika kita adalah orang-orang yang punya jabatan, yang punya gelar, bahkan juga ketika keluarga kita berhasil dalam kerja, berhasil dalam karir, berhasil dalam pendidikan, maka kita harus juga menyadari bahwa semuanya ini bukan karena kita. Bukan karena kuat dan hebat kita. Saya jadi pemimpin bukan karena saya. Saya menjadi kepala dinas bukan karena saya. Saya jadi orang sukses bukan karena saya. Baiklah kita berkata seperti Daud, siapakah aku ini ya Tuhan, dan siapakah keluargaku, sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Kita merendah seperti Daud. Jangan sampai kita topo dada. Beta jadi pejabat karena beta hebat. Beta jadi kepala dinas karena beta hebat. Kita semua diingatkan. Jabatan adalah anugerah Tuhan, bukan usaha kita. Karena itu kita harus tunduk kepada Tuhan dan berkata, siapakah aku ini ya Tuhan? Bukan topo dada. Bahkan juga kita berkata, tidak saja sebagai pribadi. Kalau anak-anak kita diberkati, kalau anak-anak kita punya masa depan, itu juga bukan karena kita. Bukan karena usaha kita. Betul, usaha penting. Kerja itu penting. Tapi jikalau bukan Tuhan, sia-sialah usaha kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya refleksi pengalaman Daud ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua. Sebagai pribadi, sebagai keluarga. Ketika kita diberkati, bersyukurlah. Tapi kalau ketika kita pun sedang menghadapi masalah, sedang menghadapi krisis, sedang menghadapi tantangan, bersyukurlah. Sebab sesulit apapun keadaan kita, seburuk apapun keadaan kita, masih ada orang lain yang lebih sulit daripada kita. Masih ada orang lain yang lebih buruk daripada kita. Bahkan kita bersyukur hari ini kita bisa sehat. Kita masih ada di gereja ini. Padahal ada saudara-saudara kita yang sedang sekarat di rumah sakit misalnya. Yang sedang mengalami beban yang luar biasa. Karena itu dalam keadaan apapun, mari kita bersyukur untuk kasih anugerah Tuhan ini. Pengalaman Daud itu juga lalu menjadi pelajaran bagi kita bahwa doa itu menjadi salah satu kekuatan kita yang paling penting. Dengan bersyukur kita lalu menaikkan doa kita. Karena dengan begitu kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Sebagaimana Daud yang berdoa bersyukur atas seluruh karunia Tuhan, anugerah Tuhan baginya. Maka kita pun jangan lupa. Keberhasilan kita, kesuksesan kita, haruslah kita landasi dengan doa. Doa menjadi kekuatan kita dalam menghadapi berbagai keadaan. Daud mencontohkan kepada kita tidak cuma saat senang seperti perikop kita ini. Tapi juga di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah susah pun, dia berdoa dan berharap kepada Tuhan. Kita ingat bagaimana ketika dia harus mengalahkan Goliat, dia hanya mengandalkan Tuhan. Ketika dia harus lari dari Raja Saul yang mengejar dia untuk membunuhnya, dia terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Bahkan ketika dia pun harus berhadapan dengan tentara Filistin dan tentara-tentara lainnya, dia pun hanya mengandalkan Tuhan. Itu yang dikatakan dalam surat Yakobus pasal 5 ayat 16. Doa orang benar jika dengan yakin didoakan, benar besar kuasanya. Ini penting Bapak Ibu Saudara-saudara, doa menjadi karakter Kristiani kita di tengah-tengah krisis yang kita hadapi.
pribadi punya persoalan, keluarga punya persoalan, masyarakat, bangsa dan negara ini pun dan gereja ini pun punya persoalan. Tapi hanya dengan doa kita mampu menghadapi persoalan-persoalan tersebut. Karena di dalam doa ada dua hal yang kita yakini. Pertama, kita yakini kuasa Tuhan dalam hidup ini. Daud meyakini itu, sehingga dia berkata dalam ayat yang ke-20, "Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah lain selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami." Dia meyakini bahwa Allah yang dia sembah, Allah yang dia berdoa, Allah yang dia naikkan syukur adalah Allah yang berkuasa atas seluruh kehidupannya. Itu pun juga kemudian dijelaskan dalam ayat 21 dan ayat 22. Allah yang berkuasa adalah Allah yang menuntun hidup pribadinya, Allah yang menuntun hidup keluarganya, Allah yang menuntun kehidupan bangsa Israel yang dia pimpin. Dan karena itu, demikian juga kita meyakini akan kuasa Tuhan dalam seluruh hidup kita. Baik atau tidak baik, suka atau senang, suka atau duka, kuasa Tuhan harus kita yakini dalam hidup ini. Yang kedua pun, dengan doa kita meyakini akan janji penyertaan Tuhan. Bahwa sebagaimana kuasa Tuhan yang sudah menyertai perjalanan Daud dan keluarganya, maka dalam doa pun Daud meyakini akan janji penyertaan Tuhan untuk perjalanan kehidupannya ke depan. Tuhan sudah berjanji kepada Daud bahwa Salomo anaknya lah yang akan membangun bait Allah itu. Dan itu menjadi sebuah keyakinan iman kepada dia, bahwa dia dan keluarganya akan terus dipelihara. Karena janji Tuhan, Allah penguasa alam semesta itu adalah janji yang tidak pernah ia ingkari. Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak kekasih Kristus, krisis yang kita hadapi tidak harus menyurut iman kita. Tidak harus membuat iman kita lemah. Tidak harus membuat iman kita goyah lalu tergantung pada kekayaan kita, kepintaran kita, jabatan kita. Tapi kita harus meyakini akan penyertaan Tuhan di tengah-tengah krisis yang kita hadapi. Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 26, "Pandanglah burung-burung di udara yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?" Kita mungkin berhadapan dengan krisis ekonomi akibat kenaikan harga-harga barang. Kita mungkin berhadapan dengan krisis lingkungan, cuaca, penyakit dan sebagainya. Tapi janji Tuhan kepada kita, ketika Yesus akan terangkat naik ke sorga, "Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Semua orang akan menghadapi krisis. Tapi ketika kita menghadapi krisis, keyakinan iman kita penting untuk memperkuat kita dalam menghadapi seluruh krisis ini. Bapak Ibu, anak-anak kekasih Kristus, Daud berdoa tidak saja bagi dirinya sendiri, tapi juga dia memohon berkat bagi keluarganya. Ayat 27, Daud berkata, "Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya, sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya." Daud tidak cuma sebagai seorang raja, tapi dia juga sebagai seorang kepala keluarga, seorang ayah yang bertanggung jawab atas keselamatan keluarganya. Dan karena itu ia menyadari bahwa berkat yang ia dapat bukanlah sesuatu yang kekal, bukanlah sesuatu yang permanen. Bisa saja berkat itu
hilang dari keluarganya. Kita bisa lihat dalam kehidupan kita. Ada berkat yang dialami oleh keluarga, oleh ayah, oleh ibu. Tapi kemudian berkat itu hilang, tidak bisa lagi dirasakan oleh anak-anaknya. Maaf kalau boleh saya pakai contoh. Salah seorang petinggi kepolisian di Jakarta yang sedang menghadapi kasus besar. Irjen FS. Dia ada pada satu masa tertentu ketika ia merasa bahwa pangkatnya bisa menjamin kehidupan keluarganya. Tapi ketika ia melakukan kesalahan dan Tuhan tidak berkenan atas caranya itu, apa yang ia alami dengan keluarganya? Berkat itu bisa hilang, jabatan itu bisa hilang, kepintaran itu bisa hilang. Tapi Daud mengajak kita, mari kita berdoa supaya berkat yang kita alami oleh orang tua itu pun berkat yang bisa dinikmati oleh anak-anak kita. Tetapi tidak cukup hanya dengan doa. Kita juga harus memastikan berkat itu menjadi berkat bagi keluarga kita. Dengan cara, jika Tuhan berikan kita jabatan, gunakanlah jabatan itu secara baik. Jika Tuhan memberikan kita kepintaran, gunakanlah kepintaran itu secara baik. Jika Tuhan memberikan kepada kita kekayaan, gunakanlah kekayaan itu secara baik. Sebab dengan menggunakan semua itu dengan baik, berkat Tuhan tetap terpelihara bagi keluarga kita. Tetapi jika kita salah menyalahgunakannya, Tuhan bisa saja mengangkat berkat itu bagi kita. Mari menjadi seperti Daud. Ketika sudah merasa menjadi orang yang berkati Tuhan, berdoalah juga meminta berkat kepada keluarga kita. Dan lakukanlah apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Supaya janji Tuhan itu terus mengalir dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Masa depan keluarga kita akan diberkati Tuhan. Kalau sebagai orang tua, kita melakukan apa yang baik dan apa yang benar di hadapan Tuhan. Amin.
kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Bersama-sama dengan semua umat percaya di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Kita berkata demikian: Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk meyakini orang hidup dan yang mati. Percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kudus dan persekutuan orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita dengarkan persembahan pujian dari Bung Leon Fatun Debit. Selamat pagi, selamat hari Minggu, shalom. Kita kemarin 2 hari lalu mengikuti podcast dan kita sering mengikuti Rebel News. Rebel News adalah media yang non mainstream dan benar apa kata Pak Pendeta, kita sedang mengalami multi krisis. Di dalam Rebel News itu ada wawancara antara wartawan Kanada dan wartawan Amerika, dan dihimbau oleh pemerintah masing-masing untuk memakan serangga. Serangganya sudah dipak-pak, dan untuk mengantisipasi kelaparan nantinya, bencana kelaparan yang akan terjadi, dan itu akan melanda hampir seluruh dunia. Mungkin Indonesia karena kita bisa bertanam dan lain sebagainya. Tetapi siangnya kita ikut pertemuan gereja-gereja konservatif live streaming, itu diadakan di Amerika. Itu di stadion yang besar, dan pembicara dan ada 5 pastor, ada 5 pendeta, dan menekankan tentang apa yang akan terjadi ke depan jika krisis ini akan terus berlangsung, dan waspadai antara tanggal 24 September sampai November tahun ini. Dan beta mengingat lagu ini, judulnya Sufficient for Today, dan dinyanyikan beberapa minggu lalu oleh beta pun adik perempuan Grace. Dan lagu ini bercerita tentang bagaimana kasih karunia Tuhan, belas kasihan Tuhan, berkat Tuhan, dan juga kebaikan Tuhan akan terus menyertai kita. Dan itu lebih dari cukup untuk hari ini, dan akan terus berlangsung selamanya sepanjang kita hidup. Sufficient for today. There may be storm that'll move out the way, and trials will come to only taste my faith. What I've learned about your favor, your mercy and your grace, is they go on forever, is sufficient for today. When I'm worried about tomorrow, I won't be overwhelmed, and the burdens that I've carried, I will choose to lay it down. 'Cause what I've learned about your favor, your mercy and your grace, is they go on forever, is sufficient for today. Hallelujah.
hallelujah, hallelujah is sufficient for today. Hallelujah, hallelujah, hallelujah is sufficient for today. In the joy and in the sorrow, I find you just the same. And behind my darkest mornings, there are peace I can't explain. I'm so grateful for your favor, your mercy and your grace. This day go on forever, this affection for today. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. The salvation for today. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Salvation for today. One day I find the sea, and faith will be my side. Lord, the presence of it will be gone and left behind. It's standing in your favor, your mercy and your grace. Still go on forever, or still go on forever. Oh, still go on forever. Glory to your name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, glory to your name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, glory to your name. Hallelujah, hallelujah, sufficient for today. Hallelujah, 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 sufficient for today. Terima kasih Bung Deon untuk pujiannya. Tuhan Yesus berkati demi kemuliaan namanya. Kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan syukur di saat ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, saatnya kita akan memberikan pemberian syukur kita. Sebelumnya, dengarlah pesan Alkitab. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jangan
Terima kasih Tuhan, hari ini jemaat-Mu telah membawa persembahan-persembahan ini. Dengan penuh kerendahan hati kami minta ya Tuhan, berkatilah dan sucikanlah persembahan-persembahan ini menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Inilah seluruh kehidupan kami Bapa di sorga. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita bersekutu dalam doa syafaat dan kita akan akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama. Pada bagian doksologi akan kita nyanyikan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah pencipta seisi alam semesta, Allah di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia ini. Di pagi ini kami datang sebagai pribadi, bahkan keluarga. Biarlah kami berkata seperti Daud, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Biarlah dari mulut kami, dari hati kami mengucapkan apa yang dikatakan Daud tadi. Sebab jikalau kami juga merefleksikan hidup kami seperti Daud, kami akan berkata, jikalau bukan Tuhan, sia-sialah hidup kami. Kami ada sebagai pribadi sampai sedemikian ini, bukan karena kuat dan hebat kami. Semua yang ada pada kami, baik itu kelebihan maupun kekurangan, jabatan, kuasa, kepintaran, kekayaan, tapi juga dalam kekurangan dan kesadaran kami. Semuanya ini adalah karena anugerah dan kasih-Mu. Biarlah kami mau mengatakan ini dalam hati batin kami, supaya kami menjadi orang-orang yang terus mengandalkan Engkau, yang terus bertekun dalam doa kepadamu. Kami tidak mengandalkan apa yang ada pada kami, karena itu bisa saja hilang lenyap. Tapi kasih setia Tuhan selalu ada dalam hidup kami maupun keluarga kami. Kiranya firman-Mu menguatkan kami, supaya di tengah-tengah berbagai situasi hidup yang kami alami, baik atau tidak baik, senang ataupun susah, kami tetap meyakini janji penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Itulah yang menguatkan iman kami ketika kami akan melangkah memasuki hari ini, hari esok, dan seterusnya. Hanya keyakinan iman kami akan terus menguatkan kami menghadapi berbagai persoalan hidup ini, karena kami tetap percaya pada janji-Mu. Engkau akan menyertai kami sampai akhir zaman. Jaga peliharalah kami sebagai orang-orang yang sudah lanjut usia, supaya masa-masa ketuaan yang kami jalani tetap kami jalani dalam iman kepadamu. Kami mohon ya Tuhan, jaga dan lindungilah kami sebagai bapak-bapak keluarga, sebagai ibu-ibu keluarga, dalam hidup, kerja, usaha pencarian dimanapun yang kami lakukan. Entah kami itu pejabat, entah kami itu pimpinan di instansi pemerintah, di instansi swasta, TNI, Polri, pendidik, legislatif, ataupun di bidang-bidang kerja lainnya. Ataupun ketika kami hanyalah orang-orang yang menghidupkan keluarga kami dengan pekerjaan-pekerjaan sebagai supir, ojek, kuli bangunan, penjual, dan sebagainya. Kami percaya Tuhan tetap cukupkan kami dalam keadaan apapun. Jika burung-burung di udara pun bisa Engkau pelihara, apalagi kami yang tetap setia berserah kepadamu. Peliharalah kami dengan berkat-berkat yang Engkau sediakan kepada kami masing-masing.
Berkatilah, peliharalah kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, keluarga kami, masa depan anak-anak kami pertaruhkan. Kami tidak tahu apa yang akan mereka alami ke depan. Tapi kami percaya Engkau akan menyertai anak-anak kami, cucu-cucu kami di masa depan. Dan tugas kami adalah meyakinkan mereka ketika mereka memasuki masa depan yang penuh tantangan. Tapi juga di tengah-tengah era kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, biarlah mereka tetap meyakini akan janji penyertaan Tuhan sebagaimana yang kami yakini sebagai orang-orang tua. Itulah yang akan menguatkan anak cucu kami dalam melangkah memasuki hari depan sebagaimana kami pun harus menjalaninya. Kami berdoa bagi kami yang mungkin dalam tugas-tugas pemerintahan, tugas-tugas urusan keluarga dan sebagainya ada di kota Ambon ini, yang berasal dari luar kota Ambon, yang berkesempatan beribadah di rumah Tuhan ini. Jaga dan peliharalah kami dalam urusan-urusan kami di kota Ambon maupun di provinsi Maluku ini, supaya kami bisa melaksanakan tugas-tugas kami dan pada waktunya kami kembali ke tempat keluarga kami, tempat tugas kami masing-masing. Kami berdoa menyerahkan hidup pribadi keluarga kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami tetap diajar oleh Tuhan untuk terus mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Sebab jikalau bukan Tuhan, sia-sialah hidup ini. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan masyarakat kami, pemerintah bangsa dan negara kami, tapi juga dunia secara keseluruhan. Dunia yang masih dilanda bencana alam, tapi juga peperangan yang masih berlangsung, Rusia dan Ukraina, maupun ketegangan-ketegangan di wilayah lainnya di muka bumi ini. Tuhan, damaikanlah seluruhnya. Pemimpin-pemimpin negara ini kiranya diberikan hikmat oleh Tuhan, supaya mereka tidak saja memikirkan keegoisme mereka, keangkuhan mereka, yang menyebabkan kematian ribuan nyawa yang mati sia-sia karena peperangan. Tuhan, damaikanlah negara, pemerintah negara-negara di dunia ini. Pertemuan G20 yang akan berlangsung di Indonesia diberkati Tuhan, supaya para pemimpin bangsa-bangsa di dunia ini diberi hikmat untuk menjaga dunia ini yang adalah ciptaan-Mu ini sebagai dunia yang penuh dengan kedamaian, ketentraman, bukan peperangan seperti yang masih terjadi. Kami berdoa kepada pemerintah bangsa dan negara kami, Pak Presiden, Wakil Presiden dan jajarannya di pusat. Tuhan, berikan hikmat, berikanlah kekuatan kepada mereka. Di tengah-tengah ancaman krisis ekonomi global yang sedang berlangsung yang menyebabkan pemerintah menaikkan harga BBM, tetapi juga yang berdampak pada kenaikan harga-harga barang, dan ada demonstrasi yang terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia. Tuhan, berikanlah kepada pemerintah hati yang bijaksana, pikiran yang cerdas, supaya seluruh kebijakan yang diambil adalah kebijakan untuk kesejahteraan dan kebaikan seluruh masyarakat Indonesia. Memang pilihan tidak gampang ya Tuhan di tengah-tengah situasi seperti ini. Tapi hikmat Tuhan menaungi pemerintah supaya mereka mengambil keputusan yang mensejahterakan masyarakat banyak. Kami berdoa kepada pemerintah Provinsi Maluku, Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur dan jajarannya di tingkat provinsi dengan keluarga masing-masing. Berikan hikmat, berikan kekuatan dalam melaksanakan tugas pemerintahan, mensejahterakan dan memajukan Provinsi Maluku. Jabatan yang kami miliki adalah anugerah-Mu, dan kami harus melakukan itu secara baik dan benar untuk melayani masyarakat. Berikan kekuatan, hikmat, supaya pemimpin di provinsi kami ini bisa melaksanakan tugas sesuai kehendak-Mu.
pemerintah Kota Madia Ambon, Pak pejabat dan jajarannya diberkati Tuhan, supaya tugas mensejahterakan, memajukan Kota Madia Ambon ini pun terus berlangsung dalam kasih dan kemurahan-Mu. Seluruh kami yang diberikan kepercayaan jabatan oleh Tuhan bisa melaksanakan tugas kami dalam takut akan Tuhan demi kemuliaan nama-Mu. Seluruh komponen bermasyarakat di provinsi dan di Kota Ambon sampai di tingkat kecamatan, kelurahan, RW, RT diberkati Tuhan. Kami mendoakan seluruh anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan di masyarakat, baik itu di bidang eksekutif, di bidang legislatif, keamanan TNI Polri, di dunia pendidikan, di dunia kesehatan, bahkan seluruh institusi di provinsi dan Kota Madia Ambon yang Tuhan percayakan anak-anak Tuhan untuk layani. Berikan hikmat, berikan kekuatan, supaya kami semua bekerja bukan untuk mencari nama, tapi semata-mata kami mau melayani Tuhan lewat tanggung jawab jabatan yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Karena pada akhirnya apa yang kami miliki bukan kami pertanggungjawabkan kepada manusia semata, tapi kami harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang memberikan itu kepada kami. Diberkatilah seluruh kehidupan kami sebagai warga, masyarakat, bangsa dan negara, hingga di unit-unit terkecil. Kami berdoa bagi gereja-Mu ya Tuhan, diberkatilah gereja-Mu yang terus hadir di dunia ini untuk menjadi garam dan terang bagi dunia. Juga di Indonesia, kami terus berdoa ya Tuhan, bagi gereja-gereja-Mu yang tidak mendapatkan hak beribadah, hak membangun gereja, bahkan juga ada diskriminasi dalam bentuk lainnya. Tuhan, kuatkanlah iman gereja-gereja-Mu ini untuk terus hadir menjadi garam dan terang. Kami percaya Tuhan akan terus memberikan hikmat kepada pemerintah bangsa dan negara ini untuk juga memberikan kebebasan beragama di Indonesia sebagai hak warga negara. Supaya semua orang berhak untuk beribadah, beragama di Indonesia ini. Kami berdoa bagi Gereja Protestan Maluku. Para pemimpin umat-Mu yang Tuhan percayakan. Kepada MPA Sinode diberikan kekuatan hikmat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Supaya gereja ini terus bertumbuh di dalam kasih dan kemurahan-Mu. Kami berdoa bagi Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon yang menyelenggarakan kebaktian di Gedung Gereja Maranatha ini diberkati Tuhan. Pimpinan klasis, seluruh perangkat klasis, kiranya terus dikuatkan oleh Tuhan untuk melaksanakan tugas-tugas melayani dan memimpin klasis Kota Ambon ini. Seluruh jemaat di Gereja Protestan Maluku, di Maluku dan Maluku Utara diberkati Tuhan, supaya seluruh jemaat-Mu ini terus menanam dan menyiram di kebun anggur Tuhan. Dan pertumbuhan itu hanya berasal dari Engkau sendiri, ya Tuhan Yesus Kepala Gereja. Kebaktian kami di saat ini kami pertaruhkan. Seluruh yang sudah kami lakukan kiranya menjadi persembahan kami kepadamu ya Tuhan. Baik persembahan yang diberikan oleh umat-Mu dalam bentuk persembahan syukur, persembahan pujian. Semua persembahan kami ini kiranya menjadi persembahan kami yang berbau harum di hadapan-Mu. Diberkatilah kami dengan seluruh kehidupan pribadi dan keluarga kami masing-masing. Para pelayan yang terlibat dalam pelayanan di saat ini pun diberkati Tuhan. Sebagai pelayan firman, sebagai majelis jemaat bertugas, kolektan, pun penata multimedia sound system, para penata musik, para penyanyi, Kostertu Agama. Biarlah pelayanan kami menjadi berkat bagi jemaat-Mu yang hadir, dan berkatilah kami dengan seluruh keberadaan kami masing-masing. Keamanan yang terus menjamin
di sekitar gedung gereja Maranatha ini, TNI Polri ataupun institusi yang lain yang ikut menjaga ketertiban pelaksanaan kebaktian di seputaran gedung gereja Maranatha ini, kiranya terus dipelihara dan diberkati Tuhan. Bung Leon yang membawakan persembahan pujian diberkati. Kiranya kemuliaan nama-Mu terus kami naikkan dari waktu ke waktu. Kami akan melangkah memasuki hari-hari kehidupan kami, baik di hari ini, minggu ini maupun hari-hari ke depan. Dengan seluruh keadaan yang kami akan alami. Tapi kami percaya pada kuasa pemeliharaan-Mu yang sudah kami alami dari hari ke hari. Tapi juga kami percaya pada janji penyertaan-Mu yang akan menyertai kami dalam perjalanan ke depan. Baik sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai orang tua, sebagai anak-anak. Kami melangkah dengan iman. Apapun keadaan kami, baik atau tidak baik, susah ataupun senang, bahkan tantangan dan cobaan sekalipun, kami tidak takut menghadapinya. Kami kuat menghadapinya, karena Engkau akan menyertai kami. Sebagaimana pemazmur Daud mengatakan, di lembah kekelaman sekalipun aku tidak takut bahaya, karena Engkau besertaku. Engkau akan beserta kami sebagai pribadi, Engkau akan beserta kami sebagai keluarga, Engkau akan beserta kami sebagai gereja, Engkau akan beserta kami sebagai masyarakat, sebagai pemerintah. Ini yang menguatkan iman kami untuk melangkah. Sertailah perjalanan kami, sebab jikalau bukan Tuhan, sia-sialah hidup ini. Syafaat kami ini kami bawakan dengan doa-doa khusus, doa-doa pribadi, doa-doa keluarga, yang dinaikkan dari dalam hati batin kami masing-masing yang hadir di sini, ataupun di rumah yang mengikuti live streaming. Tuhan, dengarlah doa kami, karena Engkau maha mendengar, dan Engkau maha kasih untuk menjawab doa-doa kami. Baik itu doa-doa pengucapan syukur, ataupun doa-doa keluh kesah. Doa-doa menaikkan permasalahan pribadi keluarga kami hanya kepada-Mu ya Tuhan. Karena Engkaulah yang setia mendengar dan menjawab doa kami. Kami naikkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat seisi dunia ini. Kami berdoa kepada Allah Bapa di surga. Akhirnya kami mengakhiri doa ini dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat disilakan berdiri untuk kita mempersiapkan diri mengakhiri ibadah ini. Janji yang manis kau tak lupakan, tak terempang-emping lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nanti
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sukacita dan laksanakanlah tugas menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupanmu. Gunakanlah firman Tuhan sebagai sandaranmu. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Demikian firman Tuhan. Untuk tugas pengutusan itu, terimalah janji penyertaan Tuhan. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Kebaktian kita selesai, selamat pagi, shalom jemaat. Kantor yang mengiringi kita untuk meninggalkan rumah Tuhan ini.